Sambung. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kepada pimpinan dan staf dari semua tim kru PTM baik di Kabupaten Brebes maupun di cabang-cabang itu Larangan, Bimayu dan Gerampok, semoga kita semua tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kesempatan kali ini memahami suatu kaidah supaya kita latihan ilmu tarjih sekaligus latihan bagaimana cara menganalogikan suatu dalil. Semoga dengan judul bahwa kita memahami suatu kaidah, maka ada beberapa contoh. Contoh pertama sebelum masuk ke materi langsung, yaitu bahasa umum yang sudah mengglobal hampir di kalangan masyarakat internasional, apalagi Nusantara. Yang pertama, jangankan hadis sahih, yang dhaif lemah, yang mursal sanadnya terputus, bahkan yang maudhu hadis palsu, kalau sudah menjadi adat, budaya, tradisi, sulitnya minta ampun, tidak bisa mudah ditinggalkan. Dengan kata lain, banyak yang mempertahankan sampai titik akhir hawa nafsu. Itulah kondisi umum. Maka kalau dhaif, mursal dan maudhu saja mereka bangga mempertahankan argumen dari arah ini, apalagi hadis sahih, apalagi Al-Quran, otomatis jelas bagi orang yang mantap memiliki pemahaman Quran hadis, lebih layak dipertahankan, diperjuangkan supaya Allah meridhoi perjuangan kita semua. Amin Allahumma amin. Amin. Adapun kalau dari pola pikir yang arah lain, supaya kita fleksibel, supaya kita mampu mengkombinasikan agar kepentingan bagaimana tarjih suatu komunitas, suatu lembaga, suatu kumpulan orang-orang yang memilih dan memilah sebuah argumen hujjah suatu dalil, maka dibutuhkan manah program pokok yang
bisa kita kerjakan zaman sekarang, dan mana program pokok yang sifatnya jangka panjang itu dikerjakan oleh para pelanjut generasi kita. Maka dengan seperti itu kita akan mudah memahami kaidah pilihan yang ada di majelis tarjih. Yang pertama masuk materi. Di dalam kitab Imam Bukhari nomor hadisnya 1400. Kalau dalam kitab Imam Muslim nomor hadisnya 20. Bab tentang zakat. Maka Umar bin Khattab sama-sama hadis sahih. Beliau berkomentar, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab, dan sungguh telah berkata, bahasa lain resminya itu bersabda, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Umar menjelaskan hadis sahih ini, aku disuruh an aqatilan nas, bahwa untuk memerangi manusia, hatta sehingga manusia yang diperangi yaqulu, mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mangqalaha, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, asama minni, kata Umar menjelaskan hadis Nabi yang sahih ini, terjamin keamanannya dariku, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun argumen ini, hadis yang digunakan Umar ini walaupun sahih sama-sama dari Nabi, ini sifatnya umum. Hadis ini tuh sifatnya awal-awal orang masuk Islam. Kalau bahasa sekarang itu mu'allaq, itu menggunakan hadis ini lebih layak, yaitu dengan memahami la ilaha illallah. Namun dalam perkara karena ini menyangkut bab zakat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membantah argumen Umar, bahwa Abu Bakar mengatakan hakul mal, haknya harta benda, az-zakat, yaitu zakat. Maka walaupun orangnya karena memang sudah kaya raya, konglomerat, berkecukupan dalam Islam, sudah memiliki modal la ilaha illallah, terus nggak bayar zakat, oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq diperangi. Jadi tidak serta-merta modal la ilaha illallah itu aman, enggak. Karena beda kondisi, karena beda fungsi, karena beda apa yang dihadapi. Kalau Abu Bakar sedang khusus menghadapi pembangkang zakat, sementara Umar menggunakan dalil yang sifatnya umum. Maka hadis atau suatu dalilnya sifatnya umum tidak bisa mengkhususkan atau tidak bisa menghadapi kekhususan. Seperti sholat kan Rasulullah ngancam mau membakar rumah sahabat-sahabat lelaki yang tidak mau sholat berjamaah. Padahal sahabat itu sudah ahli jihad, sudah ahli tauhid, sudah ahli Islam. Tapi gara-gara ada yang nggak sholat berjamaah, diancam mau dibakar. Berarti kan modal la ilaha illallah yang disampaikan Umar sifatnya umum, jangan untuk melindungi orang yang tidak sholat, apalagi ini bab zakat, orang yang tidak bayar zakat. Maka mudah-mudahan bayar zakat, kalau dulu mungkin bisa lewat lembaga resmi, sekarang mungkin lembaga yang dikelola oleh swasta. Akhirnya sama-sama resmi karena sudah dilindungi undang-undang zakat. Para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dalil seperti ini maka hadis sahih Umar ibn Khattab boleh ditinggalkan, walaupun sahih, walaupun dari Nabi, walaupun yang menyampaikan Umar wong hebat, tapi kita ambil dalilnya Abu Bakar, sama-sama sahih, lebih khusus, lebih fokus, lebih mengena dalam bab yang dibahas. Urusan pahala la ilallah, urusan kepada Allah diserahkan. Yang jelas ini perkaranya adalah bab zakat. Maka dengan memahami asbabnya, memahami ilatnya,
memahami asal usulnya. Kalau hadis berarti memahami asbabul wurudnya, sebab-sebab terjadinya keluarannya hadis, maka Abu Bakar lebih paham. Karena Abu Bakar ikut Islam itu dari pertama. Sementara Umar bin Khattab masuk Islam belakangan setelah lama dari Abu Bakar. Selanjutnya hadis lagi sama-sama sahih, bahkan mutawatir. Di Riyadhus Shalihin ada, di Subulus Salam ada, di Bulughul Maram ada, di Fiqhus Sunnah ada, di kitab-kitab hadis banyak. Maka sifatnya mutawatir. Mutawatir berarti wisohehe iya, mutawatir kan mantap. Bagaimana hadisnya? Mangqalaha, barang siapa yang mengucapkannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka masuk surga. Hadis ini lagi-lagi umum. Kenapa hadis ini umum? Manakala kita sedang menghadapi para buzzer-buzzer, pembuli, penyinyir, penghina, pemfitnah Islam, dalil ini nggak bisa dipakai. Loh, mereka kan hanya beda pendapat. Mereka buzzer kan nyinyir, membuli, menghina, memfitnah Islam. Yang penting kan mereka sudah dijamin la ilaha illallah masuk surga. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau untuk ditutup dengan dalil seperti ini, satu saya gambarkan. Abdullah bin Sahlul bin Ubay, beliau syahadat di depan Nabi. Ada nggak orang Indonesia para buzzer syahadat di depan Nabi? Nggak ada. Aja gagahan, modal syahadat kan gagahan. Oh, Abdullah bin Sahlul bin Ubay aja syahadat di depan Nabi nggak dinilai oleh Allah gara-gara bermental munafik. Abdullah bin Sahlul bin Ubay belajar agama Islam langsung ke sumbernya, yaitu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Coba orang-orang yang hari ini hobi nyinyir, membuli, menghina, memfitnah Islam, belajarnya sama siapa? Tidak ada satupun yang belajar sama Nabi. Aja gue kadiran, cuman modal la ilaha illallah kok kan kadiran. Belajar dari orang karo Nabi, orang paham apa makna la ilaha illallah. Maka Abdullah bin Sahlul bin Ubay ora kanggo, padahal belajar karo Rasulullah. Yang ketiga, Abdullah bin Sahlul bin Ubay sholat bareng karo Nabi, jadi makmum sholat Jumat. Ada nggak orang Indonesia sholat Jumat atau berjamaah dengan Nabi? Nggak ada. Maka jangan sombong dengan modal la ilaha illallah seolah-olah pede pandati ahli surga. Aduh nemen, kenapa? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat An-Nisa ayat 142 sampai 145 diponis oleh Allah Subhanahu wa taala kelompok para pembuli, para penyinyir, para penghina, para pemfitnah Islam, yaitu buzzer-buzzernya yang dipimpin oleh Abdullah bin Sahlul bin Ubay, diponis ayat 45-nya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu sudah dikasih tahu Quran, sudah dikasih tahu syariat Islamnya Rasulullah. Orang seneng, malah musuh, malah membenci, malah mengkriminalisasi. Maka kelompok dari gembong pimpinan, ketua bangsawan, tokoh-tokoh hebat sentralnya Madinah pada waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Sahlul bin Ubay, sahadatnya orang kanggo kabeh, karena diponis oleh Allah wong munafik di dasarnya neraka. Saing sore wong kafir tahu orang ngerti Quran, mung modal wade. Wong kafir orang ngerti syariat Islam, mung modal ora seneng ning Islam. Ari wong munafik wis ning ngarepe mata Quran karo hadis, tapi malah dengan barisan orang-orang kafir memusuhi Islam. Maka asbabul wurud, sebab-sebab terjadi keluarnya hadis yang memponis sifat-sifat munafik pun ditujukan untuk kelompok-kelompok seperti gerombolannya Abdullah bin Sahlul bin Ubay. Maka kita sebagai orang Indonesia yang tidak pernah syahadat di depan Nabi, tidak pernah belajar agama di depan Nabi, tidak pernah sholat jamaah dengan Nabi, aja gagahan, aja kadiran, aja sombong
modal la ilaha illallah munine pan dijamin surga. Aduh, karena orang paham makna la ilaha illallah, mung pahami terjemahan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Adekin, kilo Tuhan Allah memerintah kamu, emmo. Lah ya padahal poe Tuhan hawa nafsu itu Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini loh Allah perintah, kamu ikut Nabi Muhammad, emmo. Nabi Muhammad ke Arab-Araban. Sipe. Jadi orang ngerti makna la ilaha illallah. Maka contoh yang kedua ini walaupun hadis sahih tidak bisa nggo gagahan, nggo kadiran. Kalau kondisinya seperti para buzzer yang suka menghina bahkan memfitnah Islam dengan radikal, itu berarti kan memfitnah Nabi, memfitnah Allah. Yang ketiga, hadis tentang dari riwayat Imam Abu Dawud, saya Rasulullah menyampaikan, za'imun menjamin bibaiti dengan suatu rumah fi robidotil jannati di taman surga. Kan enak nemen dijamin oleh Rasulullah taman surga. Aku ben anggar dijamin kayak aku langsung GR lah. Karena rumah kontrakan ben seneng apa maning rumah di taman surga. Taman Guci ya wong pada urunan duit, pada ngetok tenaga kumpul, pada mangkat rombongan kesel. Padahal resiko ning Guci ana sing jungkelin jurang, ana sing kecelakaan ning dalan. Isinya ya pirang-pirang resiko ben akeh sing dilakoni. Begitu dikasih jaminan oleh Rasulullah rumah di taman surga, akeh wong ora guyub, akeh wong ora semangat, akeh wong ora gelem kan aneh. Maka mudah-mudahan bagi kita siap menerima jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk jaminannya? Liman bagi orang tarokal miro'a, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun kondisinya muhiqan, benar. Jadi nggo debat kusir ora oli. Gara-gara beda partai debat kusir, beda ormas debat kusir, beda yayasan debat kusir, beda pengajian debat kusir. Ora usah, angger yakin A monggo amalkan, yakin B monggo amalkan. Islam itu ajaran nggo debat kusir. Tapi kalau orang lain, saya minta pendapat dong. A itu maksudnya bagaimana, B bagaimana, C bagaimana. Setelah dijelaskan, lalu D bagaimana, E bagaimana, F bagaimana, itu boleh. Walaupun pengen nambah terus, karena tujuannya nggak debat kusir. Begitupun kitanya tujuannya menjelaskan, itu boleh. Tapi kalau tujuannya hanya mendebat supaya lawannya seolah-olah kalah, itu nggak mendapat pahala di sisi Allah. Karena kita itu menyampaikan ilmu harus mengharap ridho Allah. Ya Allah, aku pengen menyampaikan indahnya sing disampaikan. Angger guru paham ya syukur endah paham, angger wis paham ya endah priben cara mengamalkan bareng-bareng. Maka mudah-mudahan hadis ini kita pahami, tapi kalau disalahgunakan juga nanti keliru lagi. Umpama ada orang membuli, nyinyir, menghina, memfitnah Islam, terus kita bantah, kita pengen mengklarifikasi, kita pengen argumen bahwa Islam itu hebat. Ternyata para buzzer menggunakan dalil ini. Kamu jangan bantah saya. Nanti kalau bantah-bantahan nggak dapat rumah di taman surga. Nggak bisa pakai hadis ini. Karena hadis ini tuh sifatnya adabul mufrad, sifatnya akhlak pribadi. Jangan sampai sesama muslim saling debat kusir. Tapi kalau sudah urusannya agama, Rasulullah itu jelas-jelas kalau urusan agama sangat peduli. Kalau urusan pribadi Rasulullah seolah-olah bahasa umumnya tidak pernah marah. Tapi begitu agama Allah, kitab sucinya diusik, Rasulullah bangkit dengan para sahabat siap. Maka Allah takdirkan walaupun Ramadan, kalau ada orang mengajak bertengkar, disuruh ngomong, saya lagi puasa, nggak mau bertengkar dengan jenengan. Tapi Allah mentakdirkan, jangankan bertengkar, jangankan debat, di bulan Ramadan perang Badar menang.
Perang Tabuk menang. Penaklukan Mekah di bulan Ramadan menang. Perang Anul Jalut Ramadan menang. Dan perang-perang lain yang Allah takdirkan di bulan Ramadan selalu Allah memberi kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabat. Artinya apa? Perang lebih dahsyat, lebih bahaya, lebih sengsara dari tukaran dari debat. Sudah Allah takdirkan anggar urusan agama, perang ben kudu dilakoni. Karena pahala perang jihad membela agama, rumah di surganya lebih hebat lagi, lebih besar lagi, lebih mulia lagi, derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi hadis sahih ini tidak boleh untuk membungkam perjuangan kaum muslimin di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hadis sahih tadi boleh disampaikan manakala sifatnya umum dan pribadi. Tapi manakala sifatnya sudah khusus, apalagi kok kepentingan membela Islam, maka hadis sahih tadi tidak diamalkan, nggak apa-apa. Yang penting mengamalkannya hadis yang lebih khusus, hadis yang lebih urgen yang kita butuhkan. Masuk pada ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ayat 178 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, berarti kita walaupun kondisinya lemah, walaupun kondisinya kurang, walaupun kondisinya merasa imannya tipis, minimal walaupun tipis, kurang dan lemah, kita ada merasa keterpanggilan. Ya Allah, aku kok dipanggil sebagai orang beriman. Engkau maha mulia, zat yang menciptakanku. Apa sih kok sampai aku pengen terasa dipanggil sebagai hamba-Mu yang beriman? Ada apa? Harus terasa. Sebagai bukti kita punya iman. Ada sampai lawan beli temu, pan ngomong iman, pan ngomong apa, los. Nah, kuarane hati tertutup ada sampai. Maka kita selaku karyawan PTN yang menaungi di bidang aum dalam Muhammadiyah harus ada kepedulian sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka terpanggil, walaupun kelasnya karyawan terpanggil. Jangan hanya terpanggilnya nanti kalau sudah dipanggil ustadz, kalau sudah jadi kiai, kalau sudah jadi ulama baru terpanggil sebagai orang beriman. Gak usah. Dari mulai sekarang posisi apapun kita harus merasa terpanggil. Karena ayat Allah, orang gue milih para nabi dok, orang gue milih para ulama dok, orang gue milih wong sing jadi penceramah ataupun pendakwah dok kabeh. Maka mudah-mudahan setelah kita terpanggil disuruh apa? Ayat memanggil iman. Kutiba alaikumul qisas. Ayatnya mengatakan diwajibkan untuk kalian atau untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan hukum qisas. Ayatnya wajib apa sunnah? Wajib. Kadang-kadang sesama saudara muslim gara-gara beda pengajian, beda sunnah, tukaran. Kan aneh nemen. Padahal mungkin sunnah yang diamalkan saudara muslim yang lain sama-sama ada dalilnya, cuman cara mengambilnya aja yang beda-beda. Ini kadang tukaran. Giliran ayat yang ngomong wajib, ora wani bilang go siap tukaran. Kan aneh. Seolah-olah kita membiarkan hukum Islam tidak berlaku, seolah-olah kita itu bangga tidak berhukum Islam, padahal wajib. Bagaimana ayatnya para karyawan PTN? Wajib apa sunnah? Wajib. Berarti kita harus membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti amalan-amalan sunnahnya diterima. Kalau amalan wajibnya ditinggalkan, ya meremehkan wajib, ya amalan sunnahnya resikonya malah hilang gara-gara kita merendahkan amalan wajib. Dalam kondisi seperti ini ada 4 kriteria untuk memahami ayat seperti ini. Kriteria pertama, kelompok pertama, lah kita ayat mengandung unsur radikalisme, perlu direvisi. Akhirnya
tidak beriman kepada ayat Allah. Resikonya kufur nikmat, resikonya murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini resiko kelompok pertama. Kelompok kedua, taklid, kaku, saklek, hantam kromo. Ayo, ini ayat mengatakan wajib, kudu potong tangan. Orang dipotong si pencuri, orang dirajam si pezina, orang dihukum mati si pelaku kriminal berat. Ya, jadi akhirnya ngamuk. Tidak boleh, karena kita tidak boleh hantam kromo, tidak boleh main hakim sendiri, walaupun ayatnya wajib. Karena yang disebut wajib itu ada tupoksinya, ada juklak juknisnya. Jangan sampai kita melakukan dengan main hakim sendiri, nggak boleh. Yang ketiga, kelompok yang 100% mengimani, ya Allah, ini ayatmu, ini kalamu, ini mu'adzat sucimu, ini wahyu sucimu yang diturunkan ke nabimu, ya Allah, aku sebagai umat nabimu iman. Namun dalam praktek kita tidak memiliki kewenangan, kita tidak memiliki tugas, kita tidak memiliki tanggung jawab, kita tidak memiliki nilai-nilai tupoksi maupun juklak juknisnya. Cukup iman. Kalau berlaku ya syukur alhamdulillah kita dukung. Kalau tidak berlaku tetap iman bahwa ayat ini benar walaupun direndahkan oleh manusia lain atau oleh orang lain atau oleh hukum yang ada di negara kita sampai hari ini belum berlaku umpamanya. Tapi tetap kita mengimani bahwa itu ayat Allah Subhanahu wa taala benar alias tidak salah. Selanjutnya kelompok keempat. Kelompok keempat inilah yang diberi kewenangan. Siapa? Petugas, karena ayat ini hubungannya dengan ilmu hukum, hubungannya dengan ilmu negara, hubungannya dengan ilmu pemerintahan. Jadi anggaran wong kriminal ditangkep, iki kudu diserahna ning petugas. Anggar ora serahna ning petugas, kita nih sing malah melu ditangkep karena monine main hakim sendiri. Berarti penanggulangan kriminal di petugas apa di kita masing-masing? Di petugas. Yang kedua, proses hukum. Maka melalui pengadilan, yaitu hakim memanggil para saksi, mengumpulkan barang bukti, umpama ini pelaku kriminal berat, melukai, membunuh imam mushola atau imam masjid. Maka yang berhak menentukan edan atau ora edan, salah ataupun itu dianggap orang lagi stres ngamuk, itu hakim yang menentukan. Bukan tugasnya polisi ngomong wong edan terus dilepas maneh. Itu tugasnya hakim. Karena nanti hakim mengundang saksi ahli psikologi, ahli psikiater, coba dites diagnosisnya oleh dokter ahli, ternyata kejiwaannya gangguan, baru nanti hakim memutuskan, oh iya ki wong stres asli, ki wong edan asli, umpamane lagi ngamuk ya, wong edan pinter milih di imam masjid, di imam mushola, wong edan kudune ngamukne ning dalan apa pantes. Dadi ning kono tupoksi hakim terkadang tidak dipakai karena demi kepentingan hawa nafsu atau demi kepentingan politik sesat, sehingga pelaku kriminal kadang-kadang tidak diproses hukum. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kalau dihukum setelah divonis, yang mengeksekusi pun bukan hakim. Contohnya tahanan di Nusa Kambangan yang dihukum mati, itu yang mengeksekusikan petugas penembak. Jadi harus memiliki tupoksi, harus memiliki juklak juknis, tidak boleh sembarang orang, yaitu yang ditugaskan oleh negara. Maka ayat ini yang berhak mengamalkan adalah petugas, lalu hakim, lalu nanti petugas lagi yang mengeksekusi. Semua tiga kelompok tadi dinaungi oleh negara. Berarti apa? Kalau dianggap berdosa, tidak mengamalkan, ya berarti para pejabat negara. Kenapa Allah memberi takdir jadi pejabat, kok sombong tidak mau memberlakukan hukum Allah? Maka resikonya dosa. Kalau kita enggak resiko dosa. Kenapa? Kita bukan pejabat.
pan usul aspirasi apa? Usulan DPR kan kadang ora di gugu apa maning usulan rakyatmu demo-demo tok. Ya, atau pihak lain yang dianggap dosa selain para pejabat, kelasnya ustadz, kelasnya kiai, kelasnya tokoh agama Islam, kelasnya ulama, sudah tahu kebenaran hukum Allah, sudah tahu kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran, sudah tahu kebenaran syarat Islam, kok orang disampaikan? Karena bukan bayarannya kurang, bukan orang tinggal maning, karena munine kayak kiai tegas, ustadz terlalu disiplin ilmu, tidak mencari ceramah-ceramah yang lucu. Nah, akibat pola pikirnya dunia, pengen terkenal di dunia, tidak mau menyampaikan kebenaran hukum Allah, maka yang pantas disebut dosa itu ya kelompok itu. Kalau orang awam ya hampir tidak dosa, yang penting iman saja. Karena orang awam kan panusul kepriben orang ngerti ayatnya, panusul kepriben orang ngerti tafsirnya, ya panusul kepriben orang paham maksud tujuannya. Jadi yang dosa itu yang punya risiko dosa para pejabat dan para orang-orang yang paham agama tidak menyampaikan kebenaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu? Lanjut. Kurang 5 menit lagi ya. Satu lagi surat An-Nahl, surat yang ke-16. Ayat 69. Di dalam ayat 69 surat An-Nahl, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifa'ul linnas. Ayat ini dalam satu ayat memiliki 3 perbedaan untuk zaman sekarang boleh. Ya. Yang pertama, jenis madu. Di zaman ayat ini turun dan di zaman Rasulullah sampai ulama salafus saleh, sing arane madu baik kehitaman, kekuningan, kecoklatan mesti manis. Laka madu pahit. Zaman saiki dimodifikasi oleh ahli herbal madu pahit. Oli orang muni ayote kan ngomong madu wis bubul nuzule gemien manis, angger sing gawe madu pahit haram. Laka ora apa-apa, beda karo ayat madu pahit. Begitupun soal madu, dulu madu itu warnanya seperti itu. Sekarang ada kombinasi para peternak lebah ngumpulkan ngambil rombongan lebah jenis apa dan rombongan perkebunan tanamannya jenis apa supaya menghasilkan madu putih. Boleh, berbeda dengan Nabi. Sekarang ada madu putih, nggak diharamkan. Nggak ada ulama berfatwa negara nanti mengharamkan madu putih, tidak sesuai dengan apa yang ada zaman Rasul. Enggak, boleh berbeda dengan ayat, boleh berbeda dengan zaman Nabi. Ini dari jenis madunya. Yang kedua, dari jenis obat, madu untuk mengobati manusia. Zaman saiki obat herbal oli ora wajib madu. Bahkan obat farmasi oli. Lo di rumah sakit ulama meriang, ya pening dokter didiagnosis obat kimia, obat farmasi oli. Laka ulama sing mengeluarkan fatwa haram laka. Ya, padahal Al-Qur'ane anggapan obat gongone madu. Tapi prakteknya hari ini boleh. Jadi kita berbeda dengan Al-Qur'an dalam hal ini boleh. Orang diharam nang Quran. Yang ketiga dalam ayat ini kepentingan obatnya syifa'ul linnas untuk mengobati manusia. Zaman saiki dimodifikasi mani. Harapan sapi ini dinungi jamu campur madu. Lah kasih mengharamkan. Ki ayate madu manusia bisa neng madu kanggo sapi. Ora apa-apa. Sapi ini tambah rosa balapan menangan, ora diharamkan. Begitupun jaran sing perlombaan kuda dikasih jamu campur madu, carane hebat nemen sampai regane miliaran. Oli lah kasih mengharamkan. Jadi dalam satu ayat ini ada 3 perbedaan tidak sama dengan Al-Quran dan tidak sama dengan zaman Nabi diolih enak. Maka kesimpulan terakhir
Pertama, walaupun hadis sahih, kalau situasi kondisinya berbeda judul dan berbeda tentang urgenitasnya ataupun fokus pembahasannya, boleh ditinggal, tidak diamalkan atau tidak dijadikan argumen karena beda situasi kondisi walaupun sahih. Yang kedua, ayatnya wajib. Walaupun wajib, yang penting kita iman. Tidak mengamalkan nggak resiko dosa karena kita tidak memiliki juklak juknis, tidak memiliki tupoksi. Itu tupoksinya petugas negara dalam hukum kriminal ataupun hukum hudud. Yang penting iman. Aja kayak nomor siji, nomor loro, aja seperti itu. Yang penting kita iman mantap. Karena ini ayat khusus tata negara. Yang ketiga, ternyata kita boleh beda pendapat, boleh beda dengan Al-Quran dalam hal ini. Karena urusannya adalah perkembangan zaman, teknologi, manajemen, modernisasi, dan kepentingan-kepentingan perkembangan manusia. Yang diharamkan beda, yang harus tegak lurus sama. Satu, hanya urusan akidah, urusan tauhid, urusan iman. Ki kudu tegak lurus. Angger la ilaha illallah ya bener-bener kudu ki ora li watu duweni keberkahan, ora li jimat duweni keberkahan, tegak lurus. Ya. Yang kedua ibadah. Aku waktune longgar subuh petak tambah rakaat ora li. Aku waktune lagi gugup nemen ki dhuwur pan ora rakaat bae ora li kecuali jamak qosor, kecuali orang yang perjalanan. Jadi yang ngerlaka itu juklak-juklis sing nabine urusan ibadah ki kudu pada baik. Perkara nabi salatnya setengah jam, kita 5 menit, kita apa-apa kualitas. Beda kualitas, tapi sing jelas pada baik ibadahnya. Pada baik patang rakaat ya pada upamane 5 waktu ya pada. Ini urusan ibadah. Yang ketiga, urusan hukum. Urusan hukum kalau zaman Nabi halal, ya kita harus menghalalkan. Zaman Nabi haram, ya kita harus mengharamkan. Kecuali halal menjadi haram dalam kondisi tertentu, haram menjadi halal dalam kondisi tertentu, itu juga ada juklak juknisnya. Maka kita soal hukum kembali kepada Nabi atau kepada para ahli tafsirnya. Selain tiga ini boleh berkembang tergantung situasi kondisi. Maka alhamdulillah kita ada majelis tarjih, suatu komunitas ulama-ulama yang merangkum, mengkombinasi, memilih dan memilah agar warga Muhammadiyah tidak kaku, tidak saklek, tidak taklid buta, tetapi selalu pencerahan terhadap dalil-dalil agar kita menjadi umat Islam yang berperadaban maju. Jangan sampai umat Islam pun jumud baik. Demikian, mudah-mudahan waktu yang cukup ini semoga Allah memberkahi pertemuan ini, sekaligus semoga bermanfaat, tambahnya rezeki ilmu sesuai dengan doanya Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kami ilmu, warzuqni fahma, minta rezeki di dalam memahami ilmu. Karena ora paham rezekine ke ilmu, ora paham sebab musababe. Demikian, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.